Hai, hari ini kita mau bahas tips perawatan Philodendron Passasanum. Ini adalah Passasanumku yang aku sangat sayang. Wow, personal sekali. Kalau kalian udah follow aku lama, pasti kalian udah pernah lihat waktu aku pertama kali beli ini dan aku unboxingnya bareng kalian juga. Ini ada paket. Enggak, aku nggak beli tanaman lagi. Aku beli insektisida. Anyway, bentar aku matiin ini dulu. Jadi aku waktu itu beli Philodendron Passasanum ini dari tanggal 17 Juli 2020. Sekarang udah tanggal 20 Desember. Waktu itu aku beli dari 1 daun, terus sekarang udah 1, 2, 3, 4, 5. Udah 5 daun. Daun pertamanya yang ini. Ini daun pertama, terus daun keduanya imut banget, mini banget. Terus di daun ketiga dia langsung jadi demi kalian. Ini daun ketiganya lumayan gede banget. Terus di daun keempat yang tadi aku tunjukin pertama, ini daun keempatnya, lihat. Terus ini daun kelima baru unfurling dan baru keluar aja udah segede gini. Jadi aku rasa dia bakalan jadi gede banget, bahkan akan lebih gede dari si daun keempat. Oke, nggak usah lama-lama lagi, aku langsung sharing care tipsnya. Siapa tahu kalian tertarik, pengen punya juga. Terus kalian, nah, ini aku pamerin dulu yang ini. Siapa tahu kalian tertarik juga, pengen punya Philodendron Passasanum. Terus sebelum kalian memutuskan untuk beli, atau kalian sudah terlanjur membeli karena suka duluan, terus baru research gimana cara merawatnya. Meskipun aku nggak menganjurkan begitu, tapi meskipun aku juga sering begitu, kayak aku suka banget sama satu tanaman, terus aku akhirnya baru beli dulu, terus baru cari tahu. Meskipun itu bukan cara yang baik ya. Anyway, aku nyontek ya biar lebih terstruktur gitu. Media tanamnya, yang pasti seperti Philodendron pada umumnya, Philodendron Passasanum, kalian harus pakai media tanam yang nggak nyimpen air kelamaan dan udara tetap bisa keluar masuk ke akarnya gitu. Dulu itu pas awal-awal aku pakai campurannya ini aku ingat-ingat ya, kalau kalian mau lebih pasti kalian lihat di unboxing. Pas aku unboxingnya, karena aku langsung repotting juga waktu itu, seingat aku, kalaupun salah, ya berarti setelah dari situ aku sempat repotting lagi, ganti media tanam lagi gitu. Waktu itu aku pakai campuran 30% metan karungan, terus 30% sekam bakar, 30% coco chips, sama 10% perlite. Nah sekarang, berapa bulan kebelakangan ya? Sebulanan, 2 bulan kebelakangan gitu deh, aku ganti metannya ke metan mantui fufufunya Asoka. Sekitar 60%, terus 40% sisanya aku campur lagi pakai coco chips, karena aku personally paling seneng philodendronku semua pakai coco chips. Karena kalau aku kasih mereka coco chips tuh biasa akarnya tuh sampai jadi gede banget, tebal banget, dan kayak ngikat gitu loh, dan itu juga lebih bagus untuk philodendron gitu. Jadi aku sangat menganjurkan kalian pakai coco chips untuk philodendron kalian. Aku bisa tunjukin sih kayak gimana hasilnya, bentar. Kelihatan nggak ya? Kelihatan dong. Nah, kenapa aku akhirnya mutusin untuk ganti metannya ke metan mantui fufufunya Asoka? Bener nggak sih metan mantui fufufu? Iya betul. Metan mantui fufufunya Asoka karena aku tuh waktu itu pindahin hampir semua tanamanku sekarang ke semi outdoor, dan yang ini waktu itu aku taruh di outdoor, jadi benar-benar kena hujan terus-terusan gitu loh. Dan akhirnya makanya aku butuh media tanam yang benar-benar cepat banget keringnya. Jadi kalaupun dia disiram setiap hari nggak masalah gitu. Walaupun sekarang akhirnya aku pindahin sih ke yang nggak kena hujan langsung, tapi tetap semi outdoor. Karena kemarin sempat 3 hari berturut-turut hujan pagi siang malam gitu. Terus aku takut akar-akar tanamanku pada busuk. Akhirnya aku buru-buru, bukan renov, atur
dadakan taman belakangku. Tadinya sebetulnya aku pengen ajak kalian jalan-jalan, tunjukin halaman belakangku kayak gimana sekarang. Cuman hujan dari tadi, jadi akhirnya aku ganti ke tips perawatan philodendron ini. Mudah-mudahan minggu depan aku bisa ajak kalian jalan-jalan ya. Nah, terus seperti biasa sama juga kayak philodendron pada umumnya. Kalau kalian siram itu tunggu sampai metannya agak kering, baru kalian siram lagi. Kalau kalian pakai yang tusukan buat ngukur kelembaban tanah, itu biasanya kalau yang jam tangan digital kalau pakai digital aku tunggu sampai dia dry, nggak usah sampai super dry, nggak apa-apa, sampai dry aja terus kalian siram. Terus seperti biasa jangan sampai ada yang masih menggenang di piring bawahnya pot gitu. Nah, kalau yang digital analog ya, yang ada yang pakai jarum gitu, sampai dia angka 2 atau 3-an lah baru kalian siram gitu. Dan aku nggak pernah bisa kasih kalian patokan sih, maksudnya kayak misalnya siram seminggu sekali atau 5 hari sekali gitu, aku nggak bisa karena kebutuhan tanaman tuh beda-beda. Kadang-kadang yang biasanya kita siram misalnya 5 hari sekali, ada aja misalnya udah 3 hari dia udah kering banget, karena mungkin dia lagi unfurling daun baru, lagi bikin daun baru, jadi dia lebih haus, atau cahaya mataharinya di hari itu lagi terik banget gitu, lagi panas banget, jadi lebih banyak yang nguap dari media tanamnya sendiri. Makanya aku nggak pernah bisa kasih kalian patokan gitu berapa hari sekali. Yang pasti aku bisa kasih yaitu paling objektif ya pakai si meteran kelembaban air gitu, meteran kelembaban media tanam. Nah, untuk mataharinya, aku seperti biasa, seperti philodendron pada umumnya, dia sangat suka matahari yang terang tapi nggak langsung. Boleh kalian kasih matahari langsung kalau pagi atau sore aja. Karena kalau misalnya matahari pagi sama sore, itu justru bagus buat tanaman gitu. Kalaupun kalian mau pakai outdoor kalaupun kalian mau taruh outdoor dan kena matahari langsung banget, kalian kasih paranet 50% di atasnya. Tapi pengalamanku kemarin pas aku bawa keluar dia, itu pas awal-awal aku taruh, kan aku nggak langsung taruh paranet ya. Jadi kadang-kadang kalau siang gitu jam 12 sampai jam 1-an, kayak sekitar 30-60 menit, dia tuh kena matahari langsung, bener-bener langsung gitu. Tapi sejauh itu aku nggak ada yang gosong sama sekali sih. Tapi aku tetap nggak rekomen ya, maksudnya aku sih lebih seneng main aman aja. Cuman kemarin tuh karena dadakan dan aku memang tiba-tiba harus taruh di luar, jadi ya terjadilah. Untuk pupuknya sendiri, aku waktu itu pernah coba 3 pupuk berbeda. Yang pupuk pertama aku coba waktu itu pupuk kimia NPK 60. Aku lupa berapa aku tulis di sini. Nah, dia aku kasih 1/4 dosis dan kasihnya cuman seminggu sekali. Kalau untuk pupuk kimia, pas siram tuh jangan pas media tanamnya kering banget terus langsung siram pakai air campuran pupuk. Tapi biasanya aku basahin sedikit dulu si media tanamnya, baru aku siram pakai air yang ada pupuknya gitu. Nah, tapi aku seperti biasa aku takut pakai pupuk kimia. Aku juga pernah sharing ini ke kalian. Akhirnya aku ganti ke pupuk organik yang mereknya Hormax. Nah, pas aku pakai Hormax itu, aku pakainya dosisnya setengah dari dosis yang dianjurkan dan aku kasihnya 2 minggu sekali gitu. Sekarang aku ganti ke serum X-nya Asoka dan aku kasih full dosis seminggu sekali. Dan ya, so far so good, nggak ada yang gosong, nggak ada yang apa. Terus tumbuhnya juga, lihat. Suka banget. Kalau kalian udah lihat tips perawatan Philodendron gloriosumku, Philodendron passasanum ini juga sama, hampir mirip lah perawatannya sama gloriosum. Dia potnya, kalau kalian lihat aku pakai pot yang sama persis sama gloriosumku yang panjang gini, tapi dia sempit dan dangkal. Jadi nggak terlalu banyak media tanamnya di potnya, cuman dia panjang karena si Philodendron passasanum ini tumbuhnya dia merambat di atas permukaan tanah gitu. Dan batang utamanya juga sama, nggak boleh ditanam di dalam
media tanamnya, karena kalau misalnya ditanam dalam media tanamnya dia bisa busuk gitu. Makanya aku biasanya kalau misalnya terutama baru repotting ya, aku kasih kayak penyangga dulu. Ini aja aku masih pakai penyangganya kan. Tuh. Nah, ini juga karena aku taruhnya di luar sih. Terus kayak kemarin kena hujan setiap hari kan. Si potnya pun samping-sampingnya, kelihatan kan ya? Samping-sampingnya dan bawahnya itu aku bolongin lagi, tambahin bolongin pakai solder listrik yang panas itu. Aku tusuk, terus aku goyang-goyangin, muter-muterin, jadi lubangnya lebih gedean dikit gitu. Jadi air bisa benar-benar keluar dari potnya, dan udara dari samping gitu tetap bisa keluar masuk gitu. Nah, sebenarnya abis kemarin aku bikin yang care tips Philodendron gloriosum, aku mau langsung bikin tipsnya Philodendron Passasanum ini. Tapi aku tuh waktu itu bingung karena setiap daun baru di Philodendron Passasanumku pasti ada bintik-bintiknya. Di sini kelihatan nggak masih? Oh, ini udah kelihatan. Ini ada sih. Mudah-mudahan kelihatan ya di kamera. Tuh daun barunya tuh selalu ada bintik-bintiknya, kayak bintik-bintiknya agak bening gitu, dan biasanya disemutin si bintik-bintik itu. Awalnya aku pikir kayak aku takut itu hama atau gimana kan. Akhirnya waktu itu aku padahal udah semprot kurakron gitu-gitu dan masih tetap setiap daun baru selalu muncul kayak gitu. Akhirnya karena waktu itu ini aku beli di Chlorophyll Project, aku tanya ke Chlorophyll Project dan dia bantu tanyain juga ke yang lain-lainnya, dan hasilnya adalah ternyata itu normal untuk Philodendron Passasanum. Jadi kalau kalian punya Philodendron Passasanum dan daun barunya ada bintik-bintiknya, nggak usah khawatir, nggak usah ketakutan, dan jangan dipotong karena itu normal. Pelan-pelan begitu dia makin keras, makin hijau tua, dia si bintik-bintiknya akan hilang gitu. Aku sempat baca kalau nggak salah, jadi tanaman itu bisa mengsekresikan gula, dan aku lupa tujuannya untuk apa. Kalau nggak salah ya pokoknya ada simbiosis mutualisme sama semut gitulah, untuk melindungi dia dari hama juga kalau nggak salah. Ya kalau kalian ada yang lebih tahu dari aku, tolong komen di bawah, nanti aku pin komen kalian. Thank you sebelumnya. Terus untuk propagasinya sama juga tipsnya kayak Philodendron gloriosum. Cara propagasi paling aman adalah nih, dari si banyak nodes ini kalian potong pas masih di sini. Jadi misalnya kalian pakai pisau yang tajam banget, terus kalian langsung potong. Misalnya nih, kalian potong di sini, potong sampai putus batang utamanya, tapi kalian diamin dulu, jangan langsung di repotting gitu. Tujuannya apa? Supaya dia nggak terlalu stres karena abis dipotong kan. Nggak, aku pengen pamerin ke kalian. Aku pengen racunin kalian. Biar nggak aku doang yang jatuh ke lubang gelap dan dalam, dimana aku tidak bisa berhenti beli tanaman. Coba lihat. Tapi serius, ini aku senang banget karena lihat deh, kayak dia bergelombang-gelombang gini. Oh iya, by the way, sekarang itu lagi heboh ngebedain Philodendron Passasanum sama McDowell. Jadi kalau kalian belum tahu apa itu Philodendron McDowell dan Philodendron McDowell dan Passasanum, McDowell itu adalah silangan dari Passasanum dan gloriosum gitu. Nah, aku sendiri waktu itu sih aku belinya sebenarnya ini katanya McDowell. Waktu itu aku belinya ini katanya Passasanum. Tapi kalaupun ternyata ini bukan Passasanum tapi ini McDowell, aku juga nggak masalah sih. Cuman aku masih stay di ini, menurutku adalah Passasanum, karena waktu aku beli ini Passasanum. Ya. Terus, tapi nggak tahu menurut kalian ini McDowell atau Passasanum? Bagus ya. Lihat. By the way, kan sebentar lagi Valentine nih. Kalau pacar kalian suka sama tanaman, coba deh beliin yang kayak gini aja gitu. Kayak, ini lebih membahagiakan daripada
bunga yang cuman ditaruh di vas sebentar terus cuman berapa minggu mati gitu. Coba kalau ini kan cinta kalian akan terus tumbuh bersemi asal bisa ngerawatnya ya. Tapi jangan deh, jangan kasih ke pacar kalian atau itu kalian tanaman, ntar kalau mati serem gitu loh. Kayak, ini tanaman dari kamu mati gitu. Anyway, nggak penting. Iya, jadi itu dia tips dari aku hari ini tentang perawatan Philodendron Passasanum. Semoga berguna, semoga kalian keracunin juga. Karena lihat deh, coba kayak apa yang bisa bikin kita nggak suka sama tanaman ini. Lihat segede gini. Oh iya, satu lagi. Kenapa kalian butuh matahari yang sangat-sangat cukup untuk, sebenarnya untuk semua tanaman sih, tapi kalau ini udah ada bukti nyatanya. Jadi pas awal aku pindahin ke depan itu, dia ketutupan daunnya si Philodendron Giganthium yang emang nyebelin banget, kayak nutupin di atasnya gitu. Dan sampai akhirnya dia harus nyari cahaya matahari dan berujung ke ini. Ada satu yang panjang banget ini kan, yang tadi aku tunjukin. Yang ini karena dia nyari matahari, jadi dia terus batangnya terus naik, jadi kayak panjang banget gitu loh, dan aku nggak gitu suka gitu. Aku lebih suka yang tetap pendek tapi daunnya gede gitu. Kayak ya semoga ini tetap segini ya. Kayak ini juga ya lumayan lah gitu. Makanya kalau kalian lihat nih, ini juga agak miring-miring gitu karena dia nyari matahari. Di belakang tuh agak terbatas mataharinya, tapi kayak ya udahlah, kayak mau diapain lagi. Ya udah, ntar aku makin banyak ngomongnya. Itu aja video hari ini. See you next week.